Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Indonesia ketika tahun nol. Inilah sejarah kerajaan-kerajaan tua di Nusantara sebelum Masehi. Peradaban di Indonesia sebelum Masehi itu masih buram atau perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan Nusantara pada zaman itu belum punya sejarah karena bukti heuritisnya salah satu bagian penting dalam metode sejarah belum jelas pula. Namun, melihat beberapa isu atau cerita rakyat tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup, bisa dikatakan ini adalah sejarah yang belum jelas. Jika melihat sejarah, Indonesia baru pun sumber sejarah paling tua yaitu pada kerajaan Kutai Martadipura dengan bukti prasasti Yupa. Sedangkan di belahan dunia lain sejarah sudah ada lebih awal dari negeri ini. Di dalam prasasti itu sudah terdapat bukti yang jelas terdapat kerajaan yang pernah berdiri. Sehingga ada penelitian yang cukup sulit bagi para sejarawan untuk melakukan heuristiknya. Nah, apakah ada kerajaan yang lebih tua dari Kutai Martadipura? Kala itu, Pulau Jawa banyak didatangi oleh para pengelana, pencari suaka, hingga orang-orang yang melarikan diri dari daerah asalnya. Karena Jawa memiliki wilayah yang subur dan juga makmur. Walaupun masih samar-samar, ada beberapa desas-desus terhadap kerajaan lebih tua, yakni Kerajaan Salakanegara yang terletak di Jawa bagian barat. Inilah yang menjadi awal kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa hingga saat ini. Memiliki leluhur bernama Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia yang menjadi legenda tanah Sunda. Kerajaan ini diduga telah ada sejak abad 1 Masehi. Jauh lebih tua dari Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Namun tidak ada bukti langsung, melainkan dapat dibuktikan dari prasasti Tapak Gajah di Bogor. Salakanegara memiliki raja pertama bernama Dewa Warman asal India. Sebelumnya menjadi duta di Pulau Jawa. Menikahi Puah Haji Larasati, putri dari kepala daerah Aki Tirem. Salakanegara pada masa jayanya menjadi gapura maritim karena meliputi Jawa dan pulau-pulau kecil di Selat Sunda. Semua kapal yang melintasi perairan itu harus singgah ke Salakanegara untuk memberi upeti kepada raja. Namun, sejarah materi dalam kerajaan ini masih dalam penelitian dan penyelidikan yang lebih lanjut. Karena bukti heuristik yang masih kurang sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau patokan sejarah bahwa telah terdapat kerajaan tersebut. Masih banyak juga yang memperdebatkan tentang keberadaan kerajaan ini yang berasal dari para kritikus sejarawan. Sehingga kerajaan ini belum tepat dijadikan sebagai sejarah, yang kelasnya bisa saja hanya sebagai cerita rakyat. Tetapi mungkin suatu saat nanti sejarah kerajaan ini bisa diangkat kembali dan dijadikan yang paling tua sehingga menjadi fakta sejarah. Akan tetapi tidak hanya kerajaan Kutai Martadipura dan Salakanegara yang lebih tua, tetapi ada kerajaan lain. Tentu ada, namun di luar konteks dari sejarah atau hanya mitos, yakni Kerajaan Kandis di Pulau Sumatera bagian tengah, tepatnya di Riau karena ada wilayah yang bernama Kandis. Kerajaan ini berdiri pada abad 1 sebelum Masehi. Dua tokoh yang sering disebut sebagai rajanya adalah Pati dan Tumenggung. Kehidupan dari kerajaan ini adalah dari hasil hutan, seperti damar, rotan, sarang burung walet, dan berasal dari hasil bumi. Di dalam sebuah kitab negara Kertagaman ditemukan istilah Kandis yang disebut sebagai salah satu wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Seperti yang sudah disebutkan bahwasanya Kerajaan Kandis diprediksi ada pada abad ke-1 sebelum Masehi. Hal ini tentu mematahkan teori yang menyebutkan bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4. Meskipun demikian, peneliti masih meragukan keberadaan kerajaan ini. Keraguan ini terjadi karena penelitian dan jejak sejarah dari kerajaan ini masih belum banyak dilakukan. Kerajaan Kandis termasuk kerajaan yang berdiri sendiri karena daerah dengan tanah subur di sekitarnya, sehingga secara tidak langsung menghasilkan rempah-rempah khususnya lada. Kerajaan Kandis didirikan pertama kali oleh Maharaja Diraja ketika dirinya sudah sampai di Bukit Bakau. Kemudian ia memiliki seorang anak yang disebut putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja atau putra mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal. Itulah kisah Indonesia ketika di tahun nol dan juga sejarah kerajaan-kerajaan tua di Nusantara sebelum Masehi.
Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.